Ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi sistem patroli keamanan, yaitu pada sebuah badan usaha UP3 Palangkaraya. Ya. Kemudian itu sistem yang kita bahas di dalam sistem ini, ya. Jadi pertama ada yang namanya data petugas keamanan. Jadi semua petugas-petugas keamanan yang bekerja di UP3 itu wajib di input di sini. Ya, caranya seperti ini, plus tambah kalau jika ada petugas yang baru, masukkan nick dan apanya ya. Kemudian kalau mau edit klik ini pensil ya. Dan jangan lupa masukkan fotonya. Jadi ini masih semuanya data simulasi ya. Jadi hanya foto seperti biasa. Nanti jangan lupa diupdate. Seperti ini ya. Nanti jangan lupa di sini diupdate. Kemudian suruh mereka masukkan tanda tangannya. Oke. Nah, semua lakukan ini. Yang kedua, ada titik lokasi patroli. Jadi di UP3 itu kurang lebih ada 5 atau 6 titik lokasi yang setiap saat harus dipantau. Ya. Kemudian dipantau berapa kali itu tergantung daripada jadwal pemantauan yang akan ditetapkan oleh manajemen. Ya. Jadi misalnya ada lorong lantai 2 bagian barat, lantai 2 lorong bagian timur ya, dan seterusnya. Ya. Di sini nanti setiap petugas akan melakukan patroli sesuai dengan titik-titik ini. Dan ini harus kita tandai dulu. Nanti silakan update di lokasi ya untuk mendapatkan ini titik lokasinya. Ya. Jadi nanti pada saat patroli, jika nanti si petugas tidak berada sesuai dengan titik ini, maka akan ketahuan. Ya. Kemudian dia di jam berapa melakukan patroli, apakah sesuai dengan jadwal patroli juga akan ketahuan. Nanti silakan input jika ada penambahan, silakan diupdate semuanya ya. Oke, kemudian untuk jadwal patroli, nah ini juga ditetapkan oleh manajemen. Jadi di sini ada beberapa jadwal lumayan banyak ya, artinya setiap 2 jam sekali ya. Jadi di sini untuk shift malam itu dimulai dari jam 12 malam pukul 00. Kemudian masih juga di posisi shift malam itu jam 2 pagi 46. Nah, lalu terjadi pergantian petugas itu mulai dari jam 6 pagi, maka dianggap shift pagi ya. Dari jam 8, jam 10, jam 12 ya, sampai dengan jam 14. Jam 16 itu dianggap sudah siang atau sore ya. Nah, jadi ini dilakukan. Jadi ada 3 shift, yaitu malam, pagi, dan siang atau sore. Dan setiap itu dilakukan 2-2 jam dan dilakukan oleh 2 orang petugas ya. Di sini ditetapkan 2 petugas ya. Ini pergantian shift. Jadi pergantian shift itu per hari ya. Contoh ini di tanggal 19 itu ada 3 shift, pagi, siang, dan malam. Ini juga sama. Ya, pagi, siang, dan malam. Jadi setiap kali input dia akan sesuai dengan tanggalnya. Oke. Jika kita perhatikan di tanggal 20 itu ada pagi, siang, dan malam ya. Itu dilakukan oleh 2 orang ya, yaitu misalnya Pak Satri dan Pak Hamzah, yang siang Pak Tony dengan Rudi dan seterusnya. Nah, jika kita ingin menambah misalnya di tanggal 21 atau 22, hari ini tanggal 22 ya, ini dia jam 9 pagi, ini nggak bisa diubah sesuai pada saat terjadinya pergantian shift. Berarti ini saya anggap pagi aja ya, pagi. Masukkan nama petugasnya yang sudah kita input. Misalnya masih ini Pak Satri ya, kemudian petugas duanya silakan dipilih misalnya Hamzah. Oke, kemudian silakan foto selfie di 2 orang petugas ini, minta bantuan temannya atau apa ya. Ini saya ambil fotonya. Harus foto selfie ya. Ini dia akan kita kunci, kita lock ya. Contoh saya akan ambil yang mana? Contoh yang ini aja deh. Ya, yang kayak gini ada gambar satpamnya lalu saya. Nah, ini sudah terjadi ya, tanggal 28 bulan Agustus itu sudah ada satu. Nah, nanti kalau sudah siang hari, jam pergantian tadi jam 15 kalau nggak salah ya. Jadi silakan ditambah lagi dan seterusnya. Jika terjadi kesalahan silakan ini diedit. Nah, untuk menginput ini boleh dilakukan oleh komandan ataupun satpam yang bersangkutan. Hanya saja kalau satpam yang bersangkutan ini nggak bisa diedit lagi, hanya komandan yang bisa edit atau admin. Oke, selanjutnya kita melakukan proses patroli. Ya, patroli, kemudian di sini belum ada ya tanggal 22 ya. Anggap aja tadi shift 1 melakukan patroli ya. Nah,
kita pilih patroli, itu cuma ada satu pergantian. Jadi kalau ada 3 tadi akan muncul 3 karena kita baru input satu pergantian hari ini tanggal 22, maka cuma ada satu. Kemudian jadwal yang muncul hanya patroli pagi ya, dari jam 8, 10, 12. Jadi dia wajib melakukan 4 kali patroli. Nah ini sekarang pukul 9 ya. Kalau misalnya saya pilih di shift 8, berarti saya akan ketahuan telat nanti. Ini udah jam 9. Oke, nah ini kan seharusnya saya melakukan jam 8, tapi saya melakukan patroli jam 9. Nah, ID-nya udah nggak bisa tukar lagi, karena tadi pergantian shift-nya adalah Satri dan Hamzah. Kemudian statusnya masih proses ya, belum ada catatan. Silakan masukkan titik lokasi. Titik lokasi yang tadi ada 8 ya, ada lorong timur, lorong barat ya, new. Lalu pilih ID titiknya ya, jadi ada tadi ini ya, lorong ini ya. Nah silakan misalnya mau lorong barat ya, lantai 2, lalu foto kan ya, harus difoto. Misalnya di sini saya ambil yang foto apa aja ya, foto. Oke, lalu saya ambil. Nanti akan kita lock foto galerinya supaya tetap nggak bisa ambil dari galeri ya. Lalu oke. Ya, kemudian kalau ada foto lagi ya. Kemudian pilih hasil pantaunya. Apakah titik lokasi aman, mencurigakan atau bermasalah. Contoh aman dulu ya. Lalu save, simpan. Oke, sudah ada satu titik lokasi yang dilakukan patroli. Kemudian new lagi. Ini terserah ya, ini terserah mau dari si Hamzah yang melakukan atau si Sapri, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ponselnya tetap sudah dari manajemen, berarti dari ponsel bersangkutan. Kemudian new, kemudian pilih lagi titik, berarti lorong saya mau ambil ini parkiran timur aja ya, parkiran timur. Kemudian saya foto lokasinya di sana. Oke, kemudian hasil pantau ya, misalnya masih aman juga ya, kemudian save. Nah lakukan ini semuanya sampai dengan 8 titik tadi, 8 atau 10 titik lokasi. Jadi kalau ada kurang akan ketahuan ya, seharusnya kan 8. Nah setelah itu kalau sudah selesai maka klik selesai, dan jangan lupa masukkan catatan kalau memang aman ya, semua oke misalnya ya. Lalu silakan yang tanda tangan satu itu satpam yang pertama ya, kemudian suruh juga yang bagian satpam kedua tanda tangan juga ya. Nanti tanda tangan ini akan kita samakan dengan tanda tangan di awal pada saat input data ya. Status misalnya oke, kita geser dulu. Karena nggak ada masalah berarti status sudah selesai. Nah maka akan muncul jadwal patrolinya itu di tanggal 22, yaitu di patroli pagi ya, di shift 8. Nah tapi dilakukan di jam 9.17, seperti ini udah telat, seharusnya kan dia di jam 8 ini ya. Jadi satpam yang telat melakukan patroli juga akan ketahuan. Nah selanjutnya kita akan plus lagi. Tadi kan untuk shiftnya itu ada beberapa shift ya, jadi jam pagi, siang, malam. Nah kemudian di pagi itu ada 4 jadwal patroli, jam 8, jam 10. Nah sekarang saya melakukannya di jam 10, tetapi saya inputnya masih di jam 9.20 kecepatannya. Oke, nggak apa-apa, ini hanya pemberitahuan aja. Lalu kita new lagi, kemudian pilih lagi misalnya tetap di lorong lantai 2 barat ya, foto. Saya ambil fotonya. Keterangan hasil pantau misalnya pintu rusak, tidak bisa kunci misalnya ya. Lalu status penanganan belum ya, ini save dulu. Oke, kemudian new lagi ke titik berikutnya. Misalnya saya mau masih di parkiran timur, saya foto lagi. Oke, lalu saya ambil fotonya, lalu save. Oke, kemudian hasil pantau saya buat aman, nggak ada masalah, lalu save. Nah silakan lagi input seterusnya semua titik ya. Kemudian status penyelesaian belum ya, catatan tambahan. Ini kalau dia warna merah ya berarti bermasalah. Oke, terus saja di situ nanti lorong oke, lorong 2 ya.
masalah pintu. Ini ringkasan dari semua permasalahan yang ada. Catatan untuk dari satpam, lalu save. Nah, maka nanti akan diberi tanda. Ini kok saya back, ini berarti sudah ada 2 ya. Maka akan diberi, kalau yang warna merah itu berarti tandanya perlu penanganan lebih lanjut untuk besok atau apa dari tim personalia. Jadi tim personalia bisa baca, oh ini ada masalah nih, lorong 2. Kalau diklik nanti kan nampak itu, oh ini dia yang bermasalah, diklik lagi. Rupanya pintunya atau apanya nampaknya, nanti pintu rusak tidak bisa kunci. Oke, nah sebenarnya tugas patroli sampai situ aja. Selanjutnya tinggal lihat laporan aja. Nah, hanya saja untuk penyelesaian masalah ini kan saya menggunakan akun apa ya, admin ya. Kalau saya menggunakan akun ini satpamnya atas nama A, inisial A, ya. Itu nggak bisa edit. Ini ya, keluar ya, Sapri Fajar, oke, login. Jadi yang bisa menyelesaikan edit itu hanya komandan dan admin. Ya, kalau login pakai komandan atau admin. Ini kita lihat. Ini dia ya. Nah, ini nggak bisa edit lagi. Nah, ini karena masih bisa edit, cuma pun dia nggak muncul selesai atau tidak. Ya, ini status patroli selesai saya buat. Berarti saya sudah selesai patroli, sudah buat laporan, lalu saya suruh tanda tangan staffnya. Oke. Nah, kenapa harus ada tanda tangan? Karena tadi kan untuk yang login satpam itu nggak ada menu data ya, jadi nggak bisa diedit datanya, hanya admin dan komandan yang bisa edit. Nah, kemudian juga nggak ada menu laporan. Jadi laporan itu hanya bisa dilihat oleh komandan, admin, dan pimpinan. Ya, jadi hanya bisa sebatas ini aja tugasnya. Oke. Nah, kalau seandainya saya mencoba masuk ke tim yang lain, itu nggak bisa juga. Contohnya saya plus ya, saya pilih patroli. Ini pas pagi ada ya. Contoh kita input satu lagi, itu khusus yang untuk siang tentunya. Siang. Tunggu ya. Pergantian shift ya, sorry. Pergantian shift keamanan plus ya. Kemudian saya pilih siang. Tugasnya adalah misalnya Tony. Tugas kedua adalah Rudy. Ya, lalu ambil fotonya. Ambil foto aja ya. Contohnya yang ini fotonya saya buat. Ya, lalu save. Nah, pergantian shiftnya ada 2 ya, pagi dan siang, nanti tinggal malam aja. Nah, seandainya saya kan posisinya di ini akun A, Satri Fajar ya. Kemudian saya melakukan pergantian ini di posisi apanya itu bukan atas nama saya yang untuk siang, yaitu hanya Tony dan Rudy. Jadi sekarang saya coba plus melakukan patroli, itu nggak bisa seharusnya. Jadi misalnya kalau saya pilih siang, karena posisi akun A itu ada di pagi hari. Misalnya patroli di jam 6 sore, jam ini nggak bisa ya, seperti ini. Oke, jadi ini hanya bisa diinput kalau sesuai dengan login dari ya, ketusnya ya, sesuai dengan petugas dan jadwal yang harus sesuai. Oke, sekarang supaya bisa muncul laporan ya dan lengkapnya, saya coba menggunakan menu komandan atau admin ya. Komandan, saya klik sembarangan tempat, saya login. Oke, ini artinya sinkron ya. Nah, sekarang udah muncul nih laporan. Nah, komandan bisa lihat dari sini untuk tanggal 22 ini ya, tanggal 22 ini dia bisa lihat, oh ternyata ada 2, yaitu shift pagi sama shift jam 10 sama jam 8. Berarti pagi yang melakukan patroli, siang belum ada. Dan ini bermasalah, jadi segera komandan untuk mengatasinya ya. Dan jika masalah sudah selesai, komandan bisa memberikan informasi di sini sudah selesai. Oke. Atau nanti di sini ada tombol satu lagi, status selesai, tapi kayaknya hanya admin yang bisa. Saya coba pakai admin ya. Sebaiknya mungkin komandan juga boleh lah dibuat apa, karena admin lebih lengkap. Nah, kita kembali ke proses patroli ya, tanggal 22 bermasalah ya.
Kemudian, nah ini sudah status sudah selesai ya. Jadi masalah pintu, kemudian di sini perbaiki, sudah diperbaiki. Oke, lalu sudah selesai. Nah, tapi saya nggak mau save, saya cancel dulu supaya saya bisa lihat laporannya. Jadi di pagi hari kita lihat dulu laporannya yang itu baru apa. Nah, di sini ada laporan pergantian shift. Kita bisa tentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya ini 1 bulan, ini setahun ya. Saya pilih Agustus saja. Oke, dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus juga. Oke ya, tinggal 30 Agustus. Nah ini ya semua yang melakukan pergantian shift. Jadi ada 3 grup ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ini tanggalnya, jamnya lakukan ini. Jadi kalau mereka nggak sesuai berarti kita ketahuan. Seharusnya pagi kan itu jam 8 atau jam 6, ini ternyata jam 6 sore. Berarti nggak sesuai. Nah kemudian untuk laporan petugas patroli ini yang paling penting ya. Silakan tentukan tanggalnya juga dari sampai tanggal berapa. Ini total patroli semua 7, baik yang petugas 1 maupun petugas 2. Nah jika ingin menentukan, misalnya saya mau yang A saja di petugas 1, maka akan dicari yang hanya A ya. Jadi ini ada 5 ya, yang A ya. Ini aktif aja. Jadi kita bisa tahu kinerjanya berapa banyak. Nah ini 5. Yang 7 tetap kalau dia kosong berarti semua staff ya. Nanti kalau dipilih yang kedua silahkan pilih. Ini kalau misalnya saya kosongkan berarti semua staff akan muncul lagi. Nah ini kembali 7 ya. Nanti ini tunggu aja otomatis jadi 7. Oke, nah itu udah 7. Nah selanjutnya juga sama nih, kita mengetahui titik lokasi yang bermasalah mana. Jadi yang merah-merah ini tentukan dulu tanggalnya juga. Nah ini semua yang merah-merah berbahaya berarti perlu penanganan. Ya kalau misalnya mau apa lihat dari sini ya. Ini kalau melihat ID titik ya, saya melihat parkiran timur. Maka yang muncul hanya semua parkiran timur. Nah kalau ini saya kosongkan, saya clear, maka semuanya akan muncul. Kemudian ini saya pilih yang bermasalah. Nah maka yang titik-titik bermasalah akan muncul. Ya seperti tadi yang ini ya tanggal 22 ini kan bermasalah. Nah sekarang kita akan tangani permasalahannya seperti tadi tanggal 22. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada tadi. Saya menggunakan komandan atau admin sama aja. Jadi saya ke proses tanggal 22 yang tadi ada masalah di shift jam 10 kita edit ya. Kemudian yang bermasalah yang ini ya, ini kita klik lagi lalu ke bawah ya. Kalau misalnya fotonya pintunya diperbaiki, ini difotokan kalau bisa foto kedua ya. Kemudian ini buat status penanganan selesai, kemudian tuliskan sudah diperbaiki ya, sudah diperbaiki lalu save. Nah untuk yang di depan ini juga wajib diapakan ya, kalau misalnya ini apa sudah selesai ya, dan ini juga wajib ditambahkan juga keterangan ya, sudah diperbaiki juga atau apapun lah secara umum, karena kan bisa aja nanti masalahnya lebih dari 1-2 tempat. Jadi ini catatan secara umum aja lalu save. Nah jadi dia udah nggak merah lagi. Kita lihat di laporan di titik lokasi ya. Nah ini yang tadi bermasalah ya. Jadi tanggal 22 ini kita refresh dulu. Oke ini misalnya titik lokasi yang bermasalah tanggal 22, pintu rusak tapi status penanganan selesai ya. Kemudian keterangannya sudah diperbaiki. Oke. Nah ini juga ada di sini kesimpulan titik lokasi pantau sesuai, artinya jarak saya mengambil foto dengan titik lokasi sesuai. Kalau misalnya dia lewat dari 20 meter, kemungkinan akan keluar tidak sesuai. Jadi di sini nampak. Ya, oke, thank you. Jadi, saya rasa itu aja dulu. Jika ada sesuatu yang mau ditambahkan atau masih kurang, silakan konfirmasi saya. Dan bagi teman-teman nanti yang berminat dengan aplikasi ini, silakan hubungi kita di jbits.com atau di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp yang kita cantumkan. Oke, terima kasih. See you.